kami dari JO Jendela Otomotif akan mewawancarai mekanik dari bengkel Pantai Jaya Motor yang beralamat di Desa Sawo. Mohon izin kami dari JO ingin wawancara dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Muhammad Munir, mekanik dari Ranti Jaya Motor Sawo. Ya. Di sini kami akan mewawancarai tentang kerusakan-kerusakan yang ada di bengkel. Apa saja 3 jenis kerusakan yang paling sering ditangani di sini? Yang paling sering ditangani di sini itu ialah motor injeksi, terutama vario, disk. Terutama yang kemarin itu kena bensin etanol itu, ya disk, vario, pokoknya jenis motor injeksi. Yang sering dikeluhkan oleh masyarakat itu kerusakan pada full pump, busi, dan panbel sebagian kecil. Pada saat pergantian oli motor, tools apa yang paling sering digunakan? Kunci apa yang paling sering digunakan di sini? Untuk motor matic kebanyakan kalau originalnya itu kunci 12 shock untuk uli mesinnya. Sama untuk uli gardanya juga 12. Kalau untuk motor jenis BB, Honda, Grand Supra itu kuncinya 17. Sama juga dengan Yamaha banyak yang 12. Bagaimana cara penanganan terhadap kerusakan komstir dan kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, untuk kerusakan komstir itu biasanya terjadi memang banyak faktor, dari jalan yang bergelombang atau rusak. Yang kedua memang usia komstir itu melebihi 3 tahun biasanya waktunya untuk penggantian. Untuk yang sering di bengkel saya ini ya jenis matic yang sering vario, disk, jenis matic. Biasanya terjadi memang usia atau enggak ya karena jalan yang rusak, banyak jeglongan seperti itu. Komponen CVT apa yang paling cepat rusak? Roller atau fan belt? Serta penyebabnya apa? Untuk CVT yang sering rusak itu biasanya slidernya yang sering. Biasanya suaranya kayak habis dikasih suara tek tek tek, itu slidernya. Terus untuk CVT itu mungkin dari usia pemakaian lebih dari 20.000 km atau melebihi 2 tahun biasanya untuk harus diganti. Kalau enggak ya putus di jalan nanti. Yang paling sering itu memang untuk matic itu biasanya slidernya yang lebih dulu rusak, kemudian baru CVT panbelnya sama rollernya sama rumahnya biasa, rumah rollernya yang sering rusak. Tapi itu tergantung pemakaian juga, kebanyakan dari usia terus pemakaian ya itulah. Seberapa sering terjadi masalah pada sistem injeksi atau sensor bagaimana mengidentifikasi masalah tersebut? Memang sensor itu sering, tapi tergantung usia juga. Kadang-kadang yang sering banyak itu kabelnya dimakan tikus. Tapi untuk kerusakan sensor sendiri biasanya yang sering untuk Honda itu biasanya sensor TPS-nya yang lebih dahulu perlu diganti, ada errornya. Masalah yang lain biasanya bukan sensornya, rotaknya, full pumpnya itu banyak tekanannya masih lemah. Tergantung usia, kalau melebihi 5 tahun biasanya untuk full pump itu harusnya diganti. Untuk sensor TPS-nya biasanya yang sering terjadi itu pada Honda itu ya TPS itu yang sering rusak, sama sensor U2. Ya, dan biasanya untuk kerusakan mesin itu apakah lebih sering karena faktor usia atau telat ganti oli? Ya, untuk kerusakan mesin itu biasanya yang sering terjadi itu telat mengganti oli atau kurang teliti dalam penggantian oli. Di samping faktor pemakaian juga. Kalau untuk faktor usia terus perawatannya bagus, olinya sering diganti mungkin ya awet juga. Tapi untuk sekarang ini banyak kasus oli palsu banyak. Kadang-kadang motor-motor yang baru-baru baru 1 tahun, 2 tahun sudah rusak, harus turun mesin. Itu karena olinya banyak yang palsu. Untuk penggantian oli harus hati-hati, harus diteliti biar enggak kena oli palsu. Dan berapa bulan sekali
penggantian oli disarankan? Itu tergantung dari spesifikasi olinya sendiri. Kalau untuk Castrol atau untuk MPX biasanya di atas 2000 km. Untuk jangka waktunya mungkin ya sekitar 2 bulan atau 3 bulan, sekitar segituan. Kalau untuk dipakai terus menerus ya mungkin 3 bulan harusnya sudah diganti. Berapa persen kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengendara dalam menservis sepeda motornya? Kalau untuk di bengkel sini ya mungkin yang sering, ya terutama yaitu jarang mengganti oli, tahu-taunya mogok, macet. Nah, kalau di sini kalau dibilang persen ya mungkin 30%-an ada. Untuk masalah trouble karena errornya motornya itu jarang. Biasanya memang dari orangnya sendiri, lalai mengganti oli, jarang mengecek motornya ke bengkel, biasanya kayak gitu. Selanjutnya, keluhan apa yang biasanya membutuhkan waktu penanganan paling lama di sini dan apa penyebabnya? Ya untuk penanganan yang biasanya menginap di sini sampai berhari-hari ya turun mesin itu kayak kehabisan oli, harus polter, pokoknya intinya turun mesin. Biasanya di sini tuh 2 hari sampai 3 hari baru selesai. Ya, karena ya itu tadi olinya mungkin oli kualitasnya yang jelek atau mungkin jarang diganti oli. Nah seperti itu. Apakah untuk masalah kelistrikan lebih sering pada aki dan atau kabel bodi? Untuk yang sepeda motor jenis baru itu jarang untuk kabel bodi. Ya mungkin ada karena dimakan tikus atau apa. Kalau untuk sepeda motor yang lama-lama ya memang banyak keluhan dari kabel bodinya. Biasanya kabelnya sudah sayangan keropos, banyak berkarat. Kalau untuk motor jenis yang baru-baru kayak gini masih jarang. Kemungkinan ya dimakan tikus atau apa itu yang sering. Memang kalau akinya sudah nggak bisa di starter, biasanya akinya yang sudah waktunya mengganti. Biasanya untuk Vario jenis ini bawaan dealer biasanya 4 tahun sampai 5 tahun baru ganti aki. Selanjutnya, jenis modifikasi apa yang paling sering menyebabkan kerusakan di sini? Modifikasi yang sering menyebabkan kerusakan yaitu satu bore up mungkin, terus mungkin ya untuk para muda itu untuk motor yang lebih kencang biasanya kan menggunakan piston yang lebih besar atau menggunakan stang dinaikkan struknya itu, yaitu yang sering menyebabkan kerusakan. Memang larinya kencang tapi untuk kualitas jangka panjangnya nggak mungkin bisa bertahan lama ya, kayak seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir kali ini, bore up itu apa? Beserta apa saja part yang perlu diganti? Bore up yang paling mudah itu biasanya membesarkan ukuran pistonnya, sama rocker arm sama noken asnya itu diganti yang lebih tinggi. Itu yang lebih mudah. Untuk yang lebih seriusnya, untuk yang lebih kencang lagi, langkahnya dinaikkan. Itu untuk larinya lebih kencang. Cuma ya itu tadi untuk kualitas tahan lamanya nggak mungkin bisa tahan lama. Ya, memang enak larinya tapi nggak bisa tahan lama meskipun partnya diganti lebih bagus. Nggak seperti motor-motor standar pada umumnya, lebih awet seperti itu. Dan apakah di sini bisa menerima modifikasi bore up seperti itu? Bisa, cuma di sini itu lama. Karena garapan di sini itu kebanyakan motor standar. Ya bisa aja, cuma waktunya harus lama. Kalau nggak lama nggak terima, soalnya kerjaannya banyak. Motor-motor baru-baru injeksi barang. Bore up mungkin ya itu lama, terus spare partnya biasanya tak suruh beli sendiri. Nggak harus dari sini nggak ada. Karena di sini menyediakan untuk yang standar. Ya, dan untuk biaya untuk bore up mesin itu berapa? Kisaran berapa? Untuk bore up itu mungkin kalau biaya pasang, bongkar pasangnya mungkin ya sekitar 100-150. Itu untuk spare partnya harus beli sendiri karena di sini nggak menyediakan. Kalau untuk servis ringan injeksi biasanya 35-40. Untuk lebih berat lagi kayak turun mesin itu 150-200, ya tergantung kerusakannya seberapa kerusakannya.
Ya seperti itulah. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari Jendela Otomotif pamit untuk undur diri. Ya, sama-sama. Dan untuk yang terakhir kalinya, mungkin kalau ada pertanyaan lagi atau apa yang bisa kami bantu, silakan datang kemari di sini. Untuk apa yang harus dipertanyakan, apa yang harus